الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بالعلوم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب الإمامة والقدوة. آداب الإمامة والقدوة. Ketemu halaman 68. Ini bukan 68. Bismillahirrahmanirrahim. Adab imamati wal qudwati, tata krama imam dan makmum. Mana itu tata krama imam dan makmum? Ya, kita sholat di masjid, sholat di musholla, ya harus tahu apa saja yang diharapkan ketika menjadi imam dan apa saja etika-etika ketika kita menjadi makmum. Yang bagi sepantasnya imam bagi imam ayu khaffifa salata, meringankan imam tersebut kepada sholatnya. Jadi sepantasnya, seharusnya seorang imam itu meringankan sholatnya. Ya, jangan berat-berat. Kalau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Idza shalla ahadakum bin nasi," ketika sholat, idza shalla ahadukum bin nasi, ketika salah satu daripada kalian sholat dengan manusia, falyukhaffif, maka hendaklah meringankan ahad, meringankan. Fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dhal hajat. Karena di antara orang yang sholat itu ada yang lemah, ada yang sudah tua, ada yang mempunyai hajat. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau sholat sendirian monggo dipanjangin sekehendaknya. Ya, kalau sholat sendirian dipanjangin, kalau sholat bareng-bareng dipendekin. Tapi ini kembali. Kalau pas sholat bareng-bareng dipanjangin, pas di rumah cukup qul huwallahu ahad. Imam sekarang ini saya bukan yang lain saya. Lama nggak khusus, Padahal yang diajarkan Rasulullah SAW pas jadi imam yang dipendekin, jangan dilama-lamain. Kalau lagi rukuk cukup 3 kali membaca tasbih. Kalau sendirian berapa? 27 kali. Kalau sendirian ya banyak ini. Kalau lagi sujud 3 kali. Kalau semuanya sendirian bisa 5 kali, 7 kali, semau panjenengan. Silakan. Karena di antara jemaah itu ya ada yang lemah, ada yang sudah sepuh, ada yang memiliki hajat, sehingga ketika sholatnya sudah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, udah kepikiran kemana-mana, ternyata itu adalah surah Al-Baqarah. Padahal nggak tahu maknanya. Pas udah ikhlas selesai. Qala Anas bin Malik, qala
bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ma sallaitu, kata Anas bin Malik, ma sallaitu khalfa ahadin, saya tidaklah saya salat di belakang seseorang, salatan dengan bersalat, akhaffa yang paling ringan, wala atamma, dan saya tidak salat di belakang seseorang yang paling sempurna min salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas bin Malik, dawuhnya Anas bin Malik, saya tidak pernah salat di belakang seseorang dengan salat yang paling ringan dan paling sempurna daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu ringan, tapi kita juga harus kritis ya. Jangan Rasulullah ini juga panjang, tapi karena makmumnya menikmati jadi terasa pendek. Begitu juga walaupun baca Al-Ikhlas, tapi kalau saya yang jadi imam jadi lama banget di ustaz. Kenapa? Makmumnya berbeda, suaranya berbeda, mahabbahnya berbeda, tidak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda makamnya Pak. Saya masih kurang sedikit gimana Al-Ikhlas, tapi masih terasa lama bagi para jemaah. Ini masih dilebur-leburin, dilagu-laguin, padahal Ikhlas. Kenapa? Yang baca yang salah. Kenapa? Tidak bermakom seperti makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan, tapi enggak, di dalam Al-Quran memang adalah iqra' ma tayassara minal Quran, baca sedikit daripada Al-Quran. Dan di dalam hadis Rasulullah itu banyak Rasulullah menyebut kepada ayat yang panjang-panjang, yang berlama-lama, bukan yang pendek-pendek. Jadi yang terbur jangan lama-lama, cukup 3 kali ya. Kalau yang panjang-panjang itu terbur yang pendek-pendek. Emang Rasulullah pendek. Tapi kata saya tadi, ada potensi bahwa sebenarnya Rasulullah pun juga standar, tapi karena menikmati dan tunannya, mahabbahnya yang sangat kuat, sehingga tidak terasa ketika beliau membaca, pengennya berlama-lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak jawab, ustaznya selesai, mahabbahnya berbeda. Wala yukabbiru ma lam yafrau, walam yakabir, dan imam tidak bertakbir malam yafrul muadzin, selama muadzin orang tukang adzan itu belum selesai minal iqamah, dari iqamah. Jadi imam jangan takbir dulu kalau adzan itu belum selesai iqamah. Ini akhirnya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, maksud Allah itu tidak beretika. Tunggu dulu muadzin selesai iqamah, langsung melaksanakan takbiratul ihram. Ada begitu Pak? Kayaknya enggak ada. Jadi orang itu rata-rata sholat takbiratul ihram setelah iqamah. Wa ma lam tastawi sufuf, selama makmum belum meluruskan safnya, selama saf-safnya belum lurus, jangan takbir dulu. Lihat kanan, lihat kiri, safnya sudah lurus apa enggak, apakah bengkok ke sebelah sana atau ke sebelah sana, lihat dulu. Lurus, saf-safnya lurus. Lurus kamu, lurus. Kalau sudah lurus, wa yarfa'ul imam sautahu bil takbirat, dan imam meninggikan suaranya dengan takbir-takbir. Allahu Akbar,
imam tapi jadi imam yang tegas, Allahu Akbar. Nah, gimana mau ngikutin makmum kalau suaranya tidak jelas? Wa la yarfa'ul ma'mum sautahu, dan makmum tidak boleh mengangkat suaranya illa biqadri ma yusmi'u, kecuali sekedar sesuatu yang memperdengarkan langsung kepada dirinya. Jadi makmum itu tidak boleh melampaui batas di dalam memperkeras suaranya. Cukup keraskan suaranya sekiranya telinganya saja yang mendengar. Jangan sampai tetangganya yang dengar juga. Allah, Allah. Kabiro, kabiro, walhamdulillahi katsira, tetangganya lagi baca kabiro juga. Karena nggak fokus, akhirnya kabiro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Enggak. Yang dibaca sudah tidak jelas. Kenapa? Terganggu dengan yang disebut kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai kemana-mana karena gara-gara ada yang baca keras di pinggirnya. Wal ardu mil'us samawati wal ardu mil'us samawati wal ardu hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masjid kami syahid. Langsung nyampe ke ini dan kenapa terganggu dengan sebelahnya. Banyak begitu kok terganggu karena sebelahnya keras baca Fatihah nyampe ke Allah. Kenapa terganggu? Makanya dikerasin, cukup kerasnya itu hanya dirinya sendiri yang mendengar. Wayamil imam, dan imam berniat al-imamah untuk menjadi imam. Imamnya perlu berniat menjadi imam. Kenapa mesti berniat menjadi imam? Liyanal fadlah, agar memperoleh keutamaan. Kalau imamnya enggak berniat untuk menjadi imam, tidak memperoleh keutamaan di dalam berjamaah. Berapa keutamaan di dalam berjamaah? 27. Ada. Saya minum dulu Pak, mumpung masih dingin. Mumpung masih hangat. Terus wahida lam yanwi, kalau imam, seandainya imam tidak berniat sholat sholatul qaumi. Kalau seumpamanya saya tidak imam tadi, tetap sah sholatnya jemaah. Idza nawal al-ibtida' bihi, jika makmum, jika jemaah, jika kaum berniat mengikuti imam. Jadi imamnya agak bilang imaman, istri panjenengan enggak bilang imaman, panjenengan istrinya ikut, tapi istrinya tetap bilang makmuman, istrinya sah menjadi makmum. Panjenengan enggak mendapatkan fadilah keutamaan dari sholat berjamaah. Imam tetap sah makmumnya, imamnya sholat sendirian karena tidak membaca imaman. Jadi fardul isya'i al-qa'ati mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ternyata dia hanya membaca adaan lillahi ta'ala. Sah. Yang penting makmum membaca makmuman
lillahi ta'ala. Sah makmum. Imam besar tapi sholatnya sendirian, enggak memperoleh keutamaan daripada sholat berjamaah. Yang penting makmumnya mengikuti imam, niat mengikuti imam yang di depannya. Wanalu fadl qudwati, dan jamaah atau makmum atau kaum mendapatkan fadilah bermakmum karena dia berniat untuk mengikuti, maka makmum itu, kaum itu, jemaah itu mendapatkan keutamaan bermakmum. Wa yusirru, dan menyamarkan bidu'ail istiftah, dengan doa istiftah, dipilihkan ketika membaca tadi walhamdulillahi katsira, imamnya menyamarkan, jangan dikeraskan. Kalau ada sholat berjamaah kadang dimasukkan ke kabirnya, kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajib makmum kita semua. Tidak perlu. Kalau urusan istiftah disamarkan, wa ta'awud, dan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dipilihkan, disamarkan. Tidak perlu diucapkan seperti bismillah. Kalau faridi seperti sholat sendirian. Wa yaqulu bil Fatihati, dan imam menyanyikan bil Fatihati dengan surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah baru dikeraskan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa surah, dengan surah yang lain, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Kafirun, dikeraskan fi jami'is subhi wa awwalatil maghribi, seluruh salat subuh dan seluruh salat subuh dan dua salat maghrib, dua awal salat maghrib dan dua awal salat isya wal isya. Jadi kalau salat subuh keras semua, Fatihah keras, surah pendeknya keras. Kalau maghrib dua awal rakaatnya keras, isya dua awal rakaatnya keras, Fatihah dan surah-surah pendeknya. Wa kadzalika al-munfaridu, dan begitu juga dikeraskan al-munfaridu, salat sendirian. Walaupun sholat sendirian boleh dikeraskan. Bukan karena panjenengan sholat sendirian kemudian dipelankan, tidak. Silakan dikeraskan walaupun sholat sendirian. Wa yajru biqalihi, dan seorang imam dengan perkataan imam, dengan baca imam aminah terhadap lafaz amin. Imam juga mengeraskan lafaz amin fil jahriyah di dalam sholat yang terang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kasih jeda baru amin. Wa kadzalika makmum, begitu juga mengeraskan seorang makmum juga silakan dikeraskan mengucapkan amin. Wa yaqra'ul makmum, dan makmum membarengi takminahu, aminnya makmum, bitakminil imami,
dengan aminnya imam. Jadi makmum membarengi aminnya imam. Ini belum baik membukakan wajib. Makmum sudah bilang amin. Padahal seharusnya aminnya makmum nunggu aminnya imam. Biar imam amin duluan, ketika baru munculkan makmum amin. Nah ini padahal mau selesai pun masih nunggu imam, ya kan? Buru-buru itu mau kemana? Toh kalau imam belum salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya toh belum selesai sholatnya. Ini imamnya belum amin, makmumnya sudah amin duluan. Imamnya belum rukuk duluan makmumnya. Imamnya belum i'tidal duluan makmumnya. Mau kemana? Itu toh salamnya juga tetap nunggu imam. Makanya kalau imam buru-buru, kasih kode kepada imamnya, datangin buru-buru sebelum sholat. Jadi yang tadinya mau baca Al-Ghasyiyah cukup inna a'toina terus. Makmum membarengi imamnya dengan imamnya imam ma'an secara bersamaan, la ta'tiban lahu, bukan menyusuli imam atau tidak menyusuli imam, bersamaan, tidak setelahnya. Jadi ketika amin enggak, tapi bersama. Wa yasqutul imamu saktatan aqibal Fatihah, wa yasqutul imamu saktatan aqibal Fatihah, dan imam berdiam sejenak setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi jangan langsung baca surah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu 'ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Seharusnya setelah membaca Fatihah diam sejenak. Untuk apa? Liyasuba ilaihi nafsuhu, agar supaya kembali pulih ilaihi kepada imam nafsuhu, nafasnya imam, biar tak kesesat. Alhamdulillah. Kenapa? Tergesa-gesa. Akhirnya assalamualaikum warahmatullah. Naik atas lagi. Sudah tahu. Wa yaqra'ul ma'mum, dan makmum membaca Al-Fatihah pada surah Al-Fatihah bil jahriyati, di dalam suara yang keras, di hadis saktati, di dalam diam sejenak ini. Di dalam diamnya sejenak imam tadi kan diam sejenak kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah baca Fatihah kan imam diam. Nah ketika diam ini, imam biar pulih nafasnya dan juga makmum biar membaca surah Al-Fatihah. Diberikan kesempatan kepada makmum membaca surah Al-Fatihah. Liyatamakkana min istima'i, liyatamakkana, agar makmum bisa memungkinkan minal istima'i, dari menerima inda qiraatil imami, ketika bacaannya imam. Ya ketika imam yang membaca surah pendek, dia juga
imam berdiam sebentar sejenak lagi. Terus wala yaqra'ul ma'mum, dan makmum tidak perlu membaca as-surah fil jahriyah di dalam salat jahriyah, salat yang berat. Makmum tidak perlu membaca surah, cukup membaca surah membaca surah Al-Fatihah, tidak perlu membaca surah-surah yang lain di dalam surah yang nyari, illa kecuali idza lam yasma', makmum tidak mendengar sautan imam, suaranya imam jauh umpamanya 130 meter di belakang, soalnya mati, suara imam tidak kedengaran, maka diperbolehkan untuk membaca surah wala yasirul imam, dan imam tidak menambahkan ala salasin atas 3 kali fi tasbihatir ruku'i, di dalam bacaan tasbihnya ruku'. Subhana rabbiyal a'la wa bi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, jangan lebih. Wasujud, dan bacaan sujud, bacaan ruku', bacaan tasbih di sujud jangan lebih dari 3 kali. Wala yasiru, dan tidak menambahkan siapa imam fi tasahhudil awal, di tasahhud pertama, ba'da qaulihi Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tasahhud pertama at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak perlu ditambahkan lebih dari itu, cukup habis itu naik. Wa yantasiru fi rak'ataini, wa yantasiru, dan mencukupi imam fi rak'atil akhirataini, di dalam 2 rakaat terakhir, al-Fatihah, atas bacaan Fatihah. Imam tidak perlu baca lebih selain Fatihah di rakaat 2 rakaat terakhir, cukup membaca Fatihah, enggak usah baca surah pendek lagi. Wala yutawilu 'alal qaumi, dan tidak memperpanjang imam 'alal qaumi, atas jemaah, atas makmum, atas kaum. Jangan berlama-lama, jangan memperpanjang kalau lagi sholat berjamaah. Wala yazidu du'a'uhu, dan tidak perlu menambah doanya imam fi tasahhudil akhir, di dalam tasahhud akhir. Dan tasahhud akhir malah dia panjang-panjang doanya, enggak perlu kalau menjadi imam. Kenapa? Di belakang masih banyak orang yang memiliki keperluan. Jangan sampai keperluan itu terganggu gara-gara sholat berjamaah. Bacanya apa? Ada qul tasahhudihi, bacalah sekedar tasahudnya saja, tasahud imam, enggak usah lebih. Wa sholatihi, dan selawatnya imam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup apa yang sudah dianjurkan oleh apa yang menjadi rukun di dalam bacaan sholat. Sunnah-sunnahnya saja, abadnya saja, tidak perlu panjangan nambah doa-doa yang panjang sehingga kelamaan malah akan mengganggu aktivitas makmum. Wa yaqul imamu 'inda taslim salam 'ala qaumi, dan berniatlah salam imam inda taslim, ketika mengucapkan salam, assalamu, mengucapkan salam, memberikan inda taslim ketika membaca salam, assalamu 'ala qaumi, mengucapkan salam atas kaum. Jadi imam itu ketika salam pertama, assalamu alaikum warahmatullah, niatnya pertama adalah dia keluar dari sholat, yang kedua mengucapkan salam kepada jemaah, dan tidak boleh hanya mengucapkan salam kepada jemaah, bisa batal. Tapi kemudian dia tidak mengucapkan salam untuk ibadah, untuk sholat, untuk tahajud,
keluar dari sholat kemudian mengucapkan, mendoakan keselamatan bagi kaum. Assalamualaikum, ya Allah saya keluar dari sholat dan saya berniat mengucapkan salam kepada jemaah. Terus wayamil kaum, dan juga berniat al-kaum makmum, siapa kaum, siapa jemaah, bitaslimin, dengan salamnya jemaah kaum, jawabahu terhadap menjawab imam. Menjawab imam itu yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, niat keluar dari sholat, kemudian dia menjawab imam apa? Salamnya imam. Wajib rasul imam syahatan wajib rasul, dan menetap dan diam tetap di tempat al-imam siapa imam syahatan sejenak ba'da ma yaqra'u, setelah selesai imam minasalami dari salam. Imam silahkan diam dulu, jangan beranjak pulang. Wa yuqilu 'ala nasi wajhihi, dan menghadap kepada imam itu, menghadap kepada manusia dengan wajahnya imam. Ini biar menandakan bahwa imam telah selesai melaksanakan sholat. Wala yaltafitu, dan tidak boleh dan tidak menoleh siapa imam, in kana khalfahu, jika ada di belakang imam nisa'un, seorang perempuan. Kalau ada perempuan jangan menoleh ke belakang. Tidak perlu menoleh ke belakang, liyan sharifna awalan, agar supaya perempuan itu beranjak duluan. Jadi biar perempuannya beranjak duluan, baru menoleh ke belakang. Jangan langsung menoleh. Wala yaqumu, dan tidak berdiri ahadun salah seseorang minal qaumi dan jemaah hatta yaqumul imamu, hingga imam berdiri. Ini etika sholat, Pak. Kalau imamnya belum berdiri, makmumnya jangan berdiri dulu. Kadang imamnya belum selesai sudah ditinggal sama makmumnya. Kasihan baca sendiri imamnya di depan. Mau baca, mau enggak mau baca wang sewang sendiri-sendiri, dikirnya berjemaah tunggu imam. Imam berdiri baru dia berdiri. Kalau imamnya belum berdiri, tunggu hatta yaqul imam, sampai imamnya berdiri. Wa yansharifu imam, dan berpaling beranjak siapa imam, haitsu syaa ayyamini aw shimali, silahkan berpaling beranjak di tempat itu ke tempat dimanapun yang dia kehendaki, dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Makanya imam itu jangan lama-lama di depan. Kalau lama-lama kasihan makmumnya nunggu. Apaan nih imam beranjak, apaan imam berdiri 1 jam 2 jam. Dia memberikan kesempatan, kalau sudah selesai dikir silakan berdiri, pergi ke kanan ataupun ke kiri. Wal yaminu ahabbu ilayya, ke sebelah kanan itu yang lebih aku sukai, kata Imam Ghazali. Ambil, tidak ke sebelah kanan, lanjutkan dikir-dikir rutin tambahan lainnya. Wala yakhusul imamu, dan tidak mengkhususkan imam nafsahu, kepada dirinya imam, bidu'a'i fi qanuti subhi, di dalam doa, di dalam qunut subuh, doa qunut subuh biasanya kan membaca qunut Allahumma hdina fi man hadait, jangan membaca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Jangan baca sendirian, ajak semua jemaah. Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Semua wa yajharu bihi, dan menyaringkan imam bihi kepada qunut tadi. Wa ya'minul qaum, dan membaca amin al qaum, siapa kaum, siapa jemaah. Silakan makmum baca amin, amin. Baru berhenti ketika apa?
Fa innaka taqdi wa la yuqda. Makanya imam di dalam qunut itu sebenarnya cukup dua Pak isinya. Pertama itu adalah meminta, berdoa, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ya Allah, tunjukkanlah aku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan petunjuk. Nah, itu doa. Makanya kita mengaminkan. Baru kita diam, pakai nada itu memuji. Makanya kita diam karena biar memuji bareng-bareng. Kalau pas doa cukup imam yang baca, jenengan yang amin. Makanya banyak yang bertanya kepada saya, kenapa fa'ilah kata kok diam terus Ustaz? Itu waktunya memuji kepada Allah, waktunya memuji kepada fa'ilah kata wala yuqan. Sedangkan tadi pertama Allahumma hdina fiman hadait, berdoa memohon petunjuk. Yang mimpin imam, makmum mengaminkan. Makanya bareng-bareng dikeraskan. Setelah nyampe fa'idah kata itu sudah masuk kepada pujian. Walaupun panjenengan sebenarnya kalau cukup ya Ghaffar yaghfir lana ya Ghaffar, ya Allah ampunilah aku, Allahumma ya Ghaffar ma'ya maha pengampun, yaghfir lana ampunilah aku. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Cukup. Hanya dua kalimat itu sudah cukup, tambahkan selawat sudah cukup. Tapi kalau yang Allahumma hdina fiman hadait itu yang diajarkan, yang diriwayatkan oleh para sahabat daripada qunut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'ul ma'mum dan imam dan makmum membaca baik dia dalam qunut di sisanya qunut min qaulihi dari bacanya imam innaka taqdi wa la yuqda wa la yaqifu dan tidak boleh berdiri al-ma'mum siapa makmum wahdahu sendirian bal yadkhulu fi shaffi, akan tetapi masuk siapa makmum ke dalam shaf, ke dalam barisan. Jangan sholat sendirian di belakang. Kalau sudah full masuk, kalau masih tersisa jangan sholat sendirian. Masuk, maju ke dalam, maju lurusnya sholat. Kalau memang tidak cukup, au yajurru ila nafsi ghairahu, atau menarik kepada dirinya makmum ghairahu, kepada lainnya makmum ditarik. Allahu Akbar dulu, kemudian maju, kemudian tarik makmum pelan-pelan. Ya makmum harus paham bahwa makmum yang di belakangnya sedang mencari teman. Ini kalau kita ngaji, apa ini tarik? Kita tarik kan bergaulnya, biar mundur. Tarik sholat bercanda, bukan dia bercanda. Memang di belakang dia sendirian, biar mendapatkan fadilah berjamaah harus ada yang menemani ditarik. Terus wala yang bagi dan tidak seharusnya lil makmum bagi makmum ayat taqaddama mendahului siapa makmum. Jadi tidak seharusnya makmum itu mendahului ada imam yang atas imam. Mendahului siapa? Fi af'alihi, dalam perbuatannya makmum. Al-Musyafi'i fi af'alihi, di dalam perbuatannya imam. Jadi makmum itu jangan mendahului pada perbuatannya imam. Al-Musawiya ayat taqaddama, di dalam mendahulukan siapa makmum ala imam atas imam yang ali di dalam perbuatan makmumnya itu tidak boleh mendahului perbuatan makmum itu tidak mendahului imam
Al-Musawiyahu atau bersamaan siapa makmum kepada imam. Jadi apa yang dikerjakan makmum itu jangan sampai mendahului imam, atau jangan bersamaan dengan imam. Bagian bawi akan tetapi sepantasnya ayat akhirah dia mengakhirkan makmum anhu daripada imam, mengakhirkan imam duluan baru makmum. Wala yahwi dan tidak turun siapa makmum lil ruku'i untuk rukuk illa ilal tahap, kecuali sampai ila hadir ruku'i, sampai ke batas rukuk, sampai selesaikan dulu rukuknya imam baru makmum rukuk. Jangan sampai makmum rukuk duluan sebelum imam selesai rukuk. Wala yahwi dan tidak turun siapa makmum lisujud untuk sujud ma'alam tasin, selama tidak sampai jabhatul imami dahinya imam ilal arti kepada bumi, kepada tanah. Kalau dahinya makmum belum nyentuh tanah, jangan turun dulu makmum. Kalau imam dahinya imam belum nyentuh tanah, jangan turun dulu untuk melaksanakan sujud. Lihat dulu imam, kalau belum nyentuh, belum sampai selesai, jangan buru-buru, nanti malah hilang khawatirnya, bukan cuma hilang fadilahnya, malah sampai batal sholatnya. Na'udzubillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi